Selamat hari Minggu buat kalian semua. Selamat beribadah di hari ini. Hari ini Om berharap adik-adik tetap semangat, tetap ceria, beribadah bersama-sama dengan Om Yogi, Tante Silalahi, Tante Damanik, dan ada Tante Syahaan nanti yang bercerita, juga Om Roy yang bermain musik hari ini. Jadi adik-adik, di hari Minggu yang indah ini, Om berharap semua adik-adik bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Semua badannya digerakkan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Om silakan adik-adik untuk duduk kembali, posisi tangannya dilipat, kita dalam posisi berdoa, kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke adik-adik, kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucap syukur karena kami bisa beribadah walaupun dari rumah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga Om dan Tante yang akan melayani hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Biarlah ibadah ini kami awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih bersemangat bukan? Hari ini kita masih menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya pasti tahu adik-adik hari ini merupakan hari istimewa, hari Minggu.
Kamu istimewa, saya istimewa, tante-tante semua istimewa. Jadi kita akan mengangkat lagu pujian Aku Istimewa. Karena kamu dan saya istimewa, semuanya bangkit berdiri, gerakan badannya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena Kau puji. bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji.
dan terus mendesak-desak dia. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, adik-adik sudah melihat, mendengar video tadi tentang cerita firman Tuhan untuk Simson dan Delilanya, ya kan? Jadi, untuk kita semua yang ada di sini, untuk adik-adik semuanya, boleh mengerti setiap maksud, setiap firman Tuhan yang boleh sudah kita dengarkan, yang sudah kita lihat. Nah, adik-adik, kita harus bisa menjaga keselamatan kita. Keselamatan yang daripada Tuhan, mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu dengan cara apa? Dengan taat kepada orang tua, taat terhadap firman Tuhan. Jangan tadi seperti Simson itu ya kan, dia karena tidak taat dia lengah. Karena apa? Karena perempuan tadi. Siapa nama perempuannya itu adik-adik? Iya benar, karena si Delila itu. Karena Simson begitu menyukainya, dia sangat mencintai perempuan itu, sehingga dia menjadi lemah. Sampai dia memberitahukan di mana letak kelemahannya. Akhirnya Simson kehilangan kekuatannya. Ya kan, dia jadi masuk penjara, matanya dicungkil, dia jadi budak. Tentu menyeramkan ya kan. Tetapi karya Tuhan tidak sampai di situ saja. Tuhan kita itu Maha Pengampun, ya kan? Dia mampu mengampuni segala dosa-dosa kita dan bahkan lebih lagi memberkati kita. Seperti Simson tadi, ya kan? Sekalipun dia sudah lengah begitu, untuk terakhir kalinya Simson meminta kekuatan kembali lagi kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Untuk terakhir kalinya Simson diberikan kekuatan lagi. Terus di mana rambutnya tadi yang sudah dipotong itu, sudah dipotong, sudah tumbuh lagi ya kan. Kekuatannya pun sudah pulih, kembali pulih lagi. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan musuh-musuh tadi itu. Musuh-musuh di dalam ruangan yang gedung tadi itu ya kan.
Ketika bangsa Filistin itu merayakan, mereka ingin mempersembahkan kepada kepercayaan mereka itu, kepada Dagon ya kan. Di situ Simson diberkati lagi oleh Tuhan, dia diberikan kekuatan dan di sana banyak lagi. Bahkan waktu di masa terakhirnya ini, musuh-musuhnya itu lebih banyak lagi yang meninggal di saat itu. Lebih banyak musuhnya itu yang meninggal di saat terakhirnya itu ketika dia masih hidup. Nah, disitulah akhirnya orang-orang Filistin banyak lagi yang meninggal, bahkan raja-raja itu pun semuanya meninggal, dan akhirnya Simson pun di situ meninggal juga ya. Dia terakhir mengakhiri hidupnya di situ, di tempat mereka ketika berkumpul di ruangan yang banyak itu. Oke adik-adik, untuk semuanya kita di sini, Tante berharap untuk adik-adik semua, sekalipun kita masih beribadah di rumah, kita boleh tetap bersuka cita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita, ayo dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita, Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apa adik-adik? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami dengarkan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh lebih taat lagi kepada Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi mengerti setiap maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Simson mengalahkan orang Filistin. Dan bagaimana Tuhan menolongnya di hari-hari terakhirnya Simson. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Undang semuanya bangkit berdiri. Semuanya kita tetap gembira, semuanya kita mengangkat lagu pujian saat iblis menggoda. Ya, tepuk tangannya semua. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tampil beda. Oke, sekali lagi kita angkat pujian ini lebih bersemangat adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah adik-adik, saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Dengan sikap berdoa, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan untuk setiap rangkaian ibadah yang sudah kami alami, yang sudah kami jalani, semuanya boleh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan mengakhiri doa kami ini seperti Engkau mengajarkan kami. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.